Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang hedonisme. Mengapa kok bisa masuk di dalam gereja? Apa penyebabnya? Dan kok bisa ya anak-anak Tuhan kadangkala gaya hedon itu diikuti tanpa sengaja atau mungkin disengaja. Mari kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan buat kita semuanya yang mendengar. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ya, orang Kristen harus sadar kita memiliki kewarganegaraan surga. Jadi tujuan akhir kita bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga nanti. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah keberdosaan manusia itu sudah tidak bisa ditolerir ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri meskipun dengan berbuat kebaikan. Ya, karena kebaikan manusia di mata Allah itu bagaikan kain kotor. Sebaik-baiknya kita tidak bisa menuju ke surga dengan bekal hanya kebaikan. Tetapi karena kasih karunia Allah memberikan anugerahnya yang besar kepada kita untuk diselamatkan. Ya Bapak Ibu, dalam anugerahnya yang besar Allah melahirbarukan orang-orang yang berdosa melalui Injil. Ya, puji nama Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ingat, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sehingga kita orang-orang yang berdosa ini yang sudah mendapatkan anugerah itu membutuhkan transformasi radikal melalui Injil di dalam anugerahnya Allah. Bersyukur kepada Tuhan kita sudah diselamatkan. Lantas pertanyaannya, ada banyak orang berpikir kan sudah diselamatkan, sudah datang rajin beribadah setiap hari Minggu, kurang apa sih? Ya kalau kita masih hidup di dunia ya maka kita mengejar hal-hal yang duniawi itu kan lumrah. Apa salahnya? Ya kan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Sesudah diselamatkan, setiap orang Kristen masuk dalam tahap pengudusan. Jangan lupa itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan, kita memampukan untuk mengalahkan kedagingan kita. Dalam diri kita harus dari hari demi hari bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ada orang bilang begini, kita ini bukan Yesus, kita tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Jadi kita tidak usah terlalu fanatik lah dengan agama. Stop berdalih hal-hal yang tidak berguna saya pikir. Bapak Ibu Saudaraku, proses itu tidak terjadi instan seperti kita makan Indomie. Dalam pengudusan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu juga butuh proses yang panjang sayangku. Ya,
Tidak serta-merta Anda percaya Yesus langsung kudus, langsung seperti Yesus. Tidak. Itu proses yang panjang. Dan kalau ada orang Kristen yang tidak menyukai proses, ya ini tanda tanya besar. Allah saja mau menjalani proses menjadi manusia, itu dijalaninya. Ya, kita ini sebenarnya apa yang dikejar dari manusia seperti kita? Kita ini orang berdosa, sudah ditebus, kadang tegar tengkuknya itu setengah mati ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, ada banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam kita mencapai keberhasilan di dalam pengudusan oleh Roh Kudus tentunya. Ya, yang paling jelas tentu saja kita harus mengenal titik akhir dari segalanya. Tanpa mengenali tujuan, seseorang hanya akan berputar-putar di dalam kesesatan. Menurut Paulus, tujuan hidup harus berpusat kepada Kristus. Kalau Anda orang percaya, tetapi tujuan hidupmu tidak berpusat kepada Kristus, tetapi berpusat kepada dirimu sendiri, ya inilah gejala hedonisme yang masuk di dalam gereja. Mari kita akan mempelajarinya. Setiap kita seharusnya itu mengarahkan diri serupa pada persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mengenali titik akhir itu satu hal, ya kan? Ingat, menyadari bahwa kita ini belum tiba di titik itu hal yang berbeda, bukan? Jadi jangan merasa diri sudah baik, merasa sudah diberkati Tuhan, terus berpikir aku ini orang yang dekat dengan Tuhan, maka berkat itu berbanding lurus dengan hubunganmu dengan Tuhan. Apakah ini benar? Ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir kalau engkau diberkati Tuhan engkau rohani. Jangan berpikir orang yang tidak diberkati Tuhan secara kasat mata yang kamu pikir orang itu miskin, tetapi Anda berpikir, orang ini mungkin kurang doa, makanya menjadi miskin. Jangan menghakimi menurut pandangan Anda yang nyeleneh ya Bapak Ibu Saudaraku. Mengenai titik akhir itu adalah satu hal. Menyadari bahwa kita belum sampai pada titik itu hal yang berbeda. Ya, jangan merasa diri sudah baik. Kita ini menjadi pengikut Kristus, tentu saja kedagingan kita harus dikikis dari hari ke hari kan. Jangan merasa diri baik walau engkau seorang pelayan Tuhan. Jangan merasa dirimu baik walaupun engkau seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia, penuh banyak kekurangan. Jadi jangan suka menuduh sesamamu tidak rohani karena ekonominya di bawah kalian. Itu tidak baik ya Bapak Ibu Saudaraku, karena berkat itu tidak melulu berbicara uang ya. Kedekatan diri dengan Tuhan tidak bisa diukur dengan banyaknya uang yang kita dapat ya. Kita ini sukanya transaksi dengan Tuhan. Seharusnya kita ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan bermain transaksi dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati Tuhan, maka aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau berkatnya sedikit, ya aku renggang-renggang aja kebaktiannya. Bukan begitu kan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang merasa dirinya tidak baik, itu akan berusaha menjadi lebih baik, lebih baik. Tetapi ironisnya kalau orang sudah merasa dirinya rohani, merasa dirinya sudah suci, sudah merasa dirinya sangat kudus, dia sudah tidak butuh Allah. Jadi sudah baik kok. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang harus menyadari bahwa kehidupan itu adalah pertandingan yang panjang, ya. Kehidupan itu adalah pertandingan yang panjang. Jadi kita tidak serta-merta mengeklaim kita ini orang yang sudah berhasil mengikuti pertandingan dari awal sampai akhir. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pertandingan perlu fokus yang benar ya. Dalam pertandingan kita perlu fokus yang benar tentang apa yang kita lihat terus-menerus itu apa sih?
Bagaimana kita memandang itu akan menentukan hasil perjalanan. Tidak cukup hanya memandang pada hadiahnya saja. Ya. Saya, misalnya ada kupon gitu ya, Bapak Ibu, jantung sehat misalnya. Orang ikut dan membeli kupon, lihat hadiahnya. Oh, ada BMW hadiahnya. Jadi saya mau ikut. Kalau hadiahnya sepeda, saya nggak mau ikut. Nah, kita sebagai anak Tuhan dalam pertanian panjang, ini tidak hanya fokus pada hadiahnya saja. Bagaimana kita memandang itu menentukan hasil dari perjalanan kita. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita memandang hadiah tok yang nggak bisa. Kita harus tahu garis akhir. Kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang lebih dulu telah bertanding dengan benar. Itu akan membuat kita belajar dari beliau-beliaunya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita juga perlu memperhatikan halangan-halangan di depan kita yang mungkin membuat kita tersandung ya. Ada orang bilang begini, ya kalau ada batu di depan, ya sudahlah, cuekin aja. Dalam nama Yesus batunya minggat sendiri. Kan enggak bisa begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada batu-batu yang membuat Anda tersandung mungkin, itu harus Anda lihat walaupun tidak fokusnya kepada batu-batu sandungan. Tetapi kita harus lihat, oh ini ada batu, ini ada kesulitan. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang benar? Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di antara beragam halangan, salah satunya adalah hedonisme. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Istilah hedonisme, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mempelajarinya, hedonisme secara populer itu sering dimengerti sebagai gaya hidup bersenang-senang, ya. Mencari kesenangan dan hindari penderitaan. Ini garis bawahi, hindari penderitaan. Filosofis dan psikologis yang tercantum di dalamnya, terkandung di dalamnya, itu kebahagiaan dapat tercapai bila kita memperoleh kenikmatan atau pleasure sebanyak-banyaknya dan terjauhkan dari penderitaan, pain. Nah, bisa nggak Bapak Ibu? Manusia senang terus, nggak ada penderitaan di dalam hidupnya. Hedonis, ya Bapak Ibu, hedon dalam bahasa Yunani itu artinya kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan kenikmatan di sini ya Bapak Ibu bisa tahu, kenikmatan itu bisa berbicara tentang kepuasan, euforia, syukur, kegirangan. Nah, semua ini Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas di dalam hidup, ya kan? Diberi makan tahu, katanya kok makan tahu terus, dikasihlah ayam. Makan ayam terus bosan, kepingin kambing ya. Itulah manusia, tidak pernah puas dalam hidupnya. Kalau Anda hanya konsennya mengejar kepuasan duniawi, maka tidak ada artinya, tidak ada henti-hentinya. Anda akan terus kurang puas. Hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga kita. Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada kebutuhan alami, ada kebutuhan yang melampaui kebutuhan alami. Inilah yang dikejar orang-orang hedonis, yaitu kebutuhan yang melampaui kebutuhan alami. Dia akan merasa bahagia, merasa puas jika bisa melampaui kebutuhan alami. Kalau kebutuhan alami saja tidak dosa ya. Ya kita memang bekerja untuk mencukupi kebutuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau Anda mengejar kebutuhan yang lebih dan lebih melebihi dari semua yang Tuhan beri, Anda tidak akan puas, Anda akan kecewa mengikut Tuhan. Ingat loh, ikut Tuhan tidak menjadikan kita kaya. Jadi ikut Tuhan bukan membuat Anda menjadi konglomerat ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya dosakah kita memiliki keinginan untuk hidup baik? Tidak ada yang dosa. Setiap orang pada dasarnya ingin memiliki penghasilan yang bagus, kehidupan yang baik. Sebagai hasrat kodrat
Tentu saja bukan dosa. Namun apabila hasrat itu menjadi dominan, memperbudak kita, memberhala, jadi membuat kita ini diperbudak oleh keinginan, itu memicu dosa-dosa yang lain. Ya, jadi di sana ada kesombongan, di sana ada keserakahan, ya. Ada mengejar kenikmatan seksual yang gak ada puas-puasnya. Punya istri cantik, kurang lagi cari wanita yang lebih cantik. Punya istri seksi, kurang, cari yang lebih seksi lagi. Selalu kurang dalam hidup. Bapak Ibu, mereka berpikir, apa salahnya sih kita menghargai diri sendiri, memanjakan diri. Misalnya seharian penuh sudah kerja, malam-malam kita berkumpul dengan teman-teman sampai jauh malam, sampai dini hari minum minuman keras, bermabuk-mabukan. Boleh enggak? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama dewasa. Kalau itu merugikan kesehatan, ya tinggalkanlah hal itu. Belajar memfokuskan diri, ya Bapak Ibu. Kita ini sebagai anak Tuhan fokusnya kepada Kristus, bukan kepada keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan membuat kita kurang bersyukur. Ada orang itu tipenya suka belanja hal-hal yang tidak penting karena ingin diwahkan orang. Jadi budaya konsumtif. Loh, itu kan uang-uang saya, hak saya dong. Saya mau belanjakan kapan saja, di mana saja. Iya, itu memang uang Anda, tetapi hidup Anda itu harus berdampak bagi orang lain. Hidup kita ini perlu diingat, harta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu selalu berinteraksi dengan sesama. Jadi bukan untuk mengenyangkan perut kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, harta yang diberikan Tuhan memiliki nilai sosial. Pemakaian tidak boleh berfokus kepada diri sendiri. Jadi panggilan solidaritas, tanggung jawab lingkungan hidup, keutuhan ciptaan, memanfaatkan alam secara bertanggung jawab, itu adalah tugas kita sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita ingat bahwa iman Kristen itu mengajarkan bahwa hidup sejati bukan terletak pada pemenuhan hasrat kebutuhan yang tiada hentinya, ya, tapi di dalam persekutuan wafat dan kebangkitannya. Salib dan penderitaan bukan dihindari, melainkan diterima sebagai jalan persekutuan antara kita dengan Yesus dalam karya keselamatannya. Jadi orang Kristen harus memiliki gaya hidup yang seimbang dan bertanggung jawab dalam hal ini tentunya ya. Ingat Bapak Ibu, pertandingan itu perlu difokuskan dengan benar. Ini tentang apa yang kita lihat terus menerus. Kalau kita terus menerus melihat keduniawian, hidup duniawi yang perlu gemerlapan, kemewahan, foya-foya, Anda akan mulai fokusnya ke Tuhan mulai berkurang. Ingat Bapak Ibu, sekarang eranya media sosial ini juga memicu hedon yang begitu beraneka ragam ya. Banyak sih artis-artis yang memamerkan budaya hedon ini, makan-makan, pesta pora, baju brandy, tas brandy, pergi ke luar negeri dan sebagainya. Pokoknya bergaya bersenang-senang. Sedangkan masyarakat menilai itu kelihatannya indah. Mari kita ikuti begitu. Ya, ada orang tuh saking inginnya dikatakan berbahagia sampai utang untuk bersenang-senang supaya dilihat orang menjadi kaya. Jadi senang kalau dilihat, hei kamu kok sukses ya, sehingga utangnya di bank banyak demi bergaya. Saudaraku, kita juga perlu memperhatikan halangan-halangan di depan kita yang buat kita tersandungkan dalam proses pengudusan dari hari ke hari. Kewaspadaan adalah sebagai orang Kristen itu suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Kita harus waspada dalam hidup, tidak boleh ceroboh Bapak Ibu Saudara. Kita memperhatikan setiap halangan, tetapi tidak menjadikan pusat perhatian, ya Bapak Ibu Saudaraku. Hanya terlihat, kita harus, oh ya itu halangan, harus tahu
bukan jadi tujuan, tapi kita harus tahu mengukur kemampuan kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Fokus kita adalah Kristus, bukan hal-hal duniawi. Sebenarnya orang berpikir begini, hedon, bergaya hidup mewah, hedonisme, bisa masuk di dalam gereja. Mengapa? Ya karena orang-orang di dalam Kristus merasa ikut Tuhan, punya Yesus Kristus, itu kurang cukup. Maka harus ditambah foya-foya, kekayaan, hal-hal duniawi yang mentereng, membuat orang mempunyai derajat yang lebih tinggi, dihormati orang. Wah, kesombongan, menambahkan ini dan itu. Nah, inilah yang membuat Anda terperosok jauh, tersandung. Padahal fokus hidup kita ini tidak hanya di dunia ini, tapi surga. Saat kita diselamatkan, kita bertanggung jawab saat ada di dunia ini tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sedangkan kalau berbicara tentang para seteru salib itu siapa sih? Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda berpikir, oh seteru salib Kristus itu mungkin antikris. Oh mungkin ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, sebaiknya kita memikirkan yang dikatakan Paulus, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ingatlah, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa seteru salib itu adalah mereka yang tidak mau hidup sesuai dengan salib Kristus. Mereka yang tidak mau hidup sesuai dengan salib Kristus itu adalah seteru salib Kristus. Nasihat ini untuk hidup sesuai dengan prinsip Alkitab yang diutarakan oleh Paulus. Ya Bapak Ibu, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam penderitaan. Jadi kalau jadi anak Tuhan tidak mau menderita, berarti ini bukan anak Tuhan. Tapi kita bukan mencari penderitaan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Selama penderitaan belum datang, ya kita hidup dengan bijaksana. Itu membuat kita harus bersiap-siap. Saat penderitaan datang, kita ingat kita ini hidup di dalam penderitaan, persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya. Jangan senang dengan kebangkitannya saja, kuasa mujizatnya saja yang disukai orang Kristen, sedangkan penderitaan, proses kehidupan untuk membentuk karakter kita tidak suka. Ya, ini jadi kita menjadi orang yang timpang rohaninya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, ya. Setiap jemaat perlu memiliki pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jika penjelasan ini saya yang utarakan tadi, para seteru salib itu adalah orang-orang yang sebenarnya mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidupnya tidak selaras dengan pengakuan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan keprihatinannya sambil menangis, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dia hanya mengacu pada hidup mereka, bukan konsep dan ajaran Yesus. Stop kalau hari ini Anda sudah melenceng jauh. Hidup berfoya-foya, nanti hari Minggu tetap beribadah. Hidup berfoya-foya, fokusnya hanya kebutuhan daging Anda, membuat Anda menindas sesama, egois, tidak mau peduli dengan orang lain, bergaya hidup mewah, pamer sana pamer sini, tapi tidak mendengar cerita sesama. Hal ini tidak perlu mengagetkan. Beberapa pakar Injil melakukan aktivitas mulia dengan motivasi yang keliru. Ingat ya Bapak Ibu, beberapa pemimpin yang sedang berkonflik dinasehati untuk sehati sepikir di dalam Tuhan, kadang-kala mereka nggak mau gitu loh, ya, bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Mereka nggak mau, mereka inginnya itu yang ya bagaimana gitu, yang wah, kalau bertengkar itu ya kamu harus minta maaf dengan saya, pokoknya intinya egois gitu ya Bapak Ibu Saudara. Padahal di dalam Kristus itu kita harus sehati sepikir, ya.
Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu harus terus bertumbuh. Tidak menjadi kanak-kanak rohani, tetapi menuju kedewasaan dari hari ke hari. Sebelum kita menjelaskan karakteristik dari para seteru salib Kristus, Paulus menyinggung tentang kesudahan mereka. Kesudahan, ya, telos. Ayat ini tampaknya dimaksudkan sebagai permainan kata yang bersifat mengontraskan pada seteru salib dengan orang-orang yang sempurna di sana. Ya, teleos. Ya. Nah, mereka yang sempurna itu matang akan mencapai titik akhir yang indah, yaitu kesumpaan dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu, mereka yang mengejar perkara-perkara duniawi akan berujung kepada kebinasaan. Ingat, ada 3 karakteristik dari gaya hidup hedonistik yang bertabrakan dengan prinsip salib. Ya, kita akan mempelajarinya. Yang pertama, yang perlu kita tahu adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu di sini kata yang dipakai Paulus itu perut, koilia, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebaiknya dipahami sebagai perwakilan dari seluruh hawa nafsu. Itu penggambaran saja, kerakusan dan sebagainya. Tadi fokusnya itu banyak ya tentang perut itu ya. Pokoknya nafsu-nafsu yang berlebihan. Itu di situ fokusnya kerakusan. Menafsirkan kolia secara lebih luas itu merujuk pada beragam hawa nafsu sebenarnya kalau kita mempelajarinya dari bahasa aslinya. Bahkan tanpa alasan di surat-surat yang lain juga Paulus mengkaitkan perut dengan hawa nafsu. Perut dengan hawa nafsu. Para pengajar sesat yang di Roma itu pernah memberhalakan perut. Itu adalah orang-orang yang mencoba mencari keuntungan materi dengan cara memberdayai orang-orang yang naif saat itu. Ya, kalau saudaraku ya, kepada jemaat Korintus yang menganggap remeh dosa percabulan. Oh alah, nggak apa-apa. Sekarang itu sudah hidup modern, Kak. Sebelum menikah sudah hidup bersama, itu hal yang biasa. Di dalam Tuhan tidak boleh ya. Percabulan, seks bebas, narkoba, segala sesuatu yang merugikan tubuh kita itu hendaklah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah dorongan satu keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang tidak puas, ingin lagi, itu membuat kecanduan. Jadi membuat berhala di dalam tubuh kita. Jadi kalau anak Tuhan selalu ingin bahagia terus, bisa enggak? Enggak. Akhirnya mereka saat mereka sedih, susah, mencari kebahagiaan di luar itu dengan minum-minuman keras. Atau mungkin dengan pil yang membuat bahagia, sampai dia fly, membuat kebahagiaan terdefinisikan menurut mereka. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karakteristik yang kedua adalah lebih bersentuhan kepada kebanggaan. Ya, dengan bahasa ironisnya, ya gampangannya Paulus mengatakan bahwa kemuliaan itu doksa, para seteru salib itu adalah aib. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan di dalam budaya Mediterania itu hampir semua yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan memperoleh kehormatan dan menghindari aib. Ya. Sayangnya tidak semua orang mampu membedakan yang namanya aib, mana yang namanya kemuliaan. Ya, Bapak Saudaraku ya, permisi kata ya. Sekarang ada saya lihat di YouTube pendeta dia rias seperti perempuan begitu ya, seakan-akan memproklamirkan apa ya ini ya, tentang gay, tentang penyelewengan seksual dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku ya, para seluruh salib telah memutarbalikkan kemuliaan dan aib. Bapak Ibu Saudaraku, ada memang beberapa gereja yang melegalkan perkawinan yang sesama jenis, tetapi di dalam Alkitab salah, berdosa, tidak boleh. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mereka justru bangga. Apa yang sebenarnya itu aib. Dulu kalau ketahuan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan itu aib ya Bapak. Tapi sekarang itu tambah mereka
diubar di media sosial. Jadi seakan-akan itu kebanggaan mereka. Aib bagi kita itu aib, tapi bagi mereka itu kebanggaan. Jadi diputar balikan oleh iblis. Maka kita sebagai anak Tuhan harus paham mana kemuliaan, mana aib, mana sesuatu yang melanggar hukum Allah, kita jauhi. Seteru salib Kristus yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah kebanggaan, ya. Kebanggaan apa yang Anda banggakan di dalam kehidupan ini, ya. Kalau hanya kemuliaan anggap aib jadi kemuliaan, ini repot, kacau hidup ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karakteristik yang berkaitan dengan orientasi pikiran sekarang yang ketiga. Pikiran bukan hanya tentang apa, melainkan bagaimana. Bukan isi pikiran, tetapi cara berpikir. Ya, tadi muncul di surat yang sama, ya Bapak Ibu, itu pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi saja. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi mereka yang terus-menerus meletakkan pikiran pada perkara-perkara duniawi, ya tentu pikiran itu akan diwujudkan dalam tindakan. Maka tindakannya kelihatan. Mengaku percaya Yesus, mengaku cinta Yesus, tetapi hidupnya sehari-hari hanya mengejar perkara-perkara duniawi. Yang dipikirkan itu cuan terus. Bukannya salah, memang uang berguna untuk mencukupi kebutuhan manusia, tetapi kita tidak diperbudak oleh uang. Seperti ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Cara berpikir menentukan isi pikiran tentunya. Mereka yang selalu meletakkan pikiran hal yang duniawi, ya pasti terjebak pada gaya hidup yang duniawi pula, hedonisme. Orang sudah ikut gayanya dunia, ya pikiran dunia, gemerlapan, kemewahan, kebanggaan. Ya, namanya orang itu semakin dia di atas, semakin bahagia. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena salib Kristus, terus berjuang menuju kesempurnaan, saran saya, ya. Ingat, kita harus dalam persekutuan kematian Kristus dan kebangkitan. Jangan hanya mau kebangkitannya saja, jangan mau hanya kuasa kebangkitan mujizat Allah saja, tetapi mau diproses oleh Tuhan, walaupun itu kadang mendatangkan ketidakbahagiaan. Kadang-kadang kita tidak puas. Tuhan, aku sudah ingin mengakhiri hidupku. Aku tidak perlu manusia batin yang diperkuat. Aku ingin uang yang harus menyelesaikan semuanya. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, anakku. Ya, jadi jadilah orang yang bijaksana. Tuhan lebih tahu hidupmu. Jadi kita ini sudah ditebus oleh salib Kristus. Kita hidup dalam persekutuan dengan salib Kristus. Memang saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudaraku yang mengalami fase-fase penderitaan. Mungkin fase-fase itu tidak mengenakan, membuat sesak hati, tidak bisa tidur, asam lambungnya naik terus Bapak Ibu. Kalau saya mikir terlalu dalam, asam lambung selalu naik, sulit tidur, wah begitu terus ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah, memang Tuhan tidak menjanjikan pertolongan yang spektakuler, ya, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal. Ingatlah Bapak Ibu, sebagai orang-orang sudah diselamatkan, kita harus memiliki gaya hidup Kristus, bukan gaya hidup hedon. Anda harus mempercayai Injil Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Apakah kuasa Injil Yesus Kristus itu sudah menentukan segala keinginan kita, sudah menentukan segala kebanggaan kita, bahkan orientasi berpikir kita. 3 hal ini. Kalau Anda mengaku murid Kristus, apakah Anda sudah bangga akan kuasa Injil yang sudah memerdekakan Anda? Sudah puaskah Anda memiliki Yesus Kristus saja? Atau Anda belum puas menambahkan hal-hal duniawi, menambahkan peraturan-peraturan yang tidak secara alkitabiah? Itu termasuk Anda hedonisme. Jadi Anda berpikir ajaran Kristus kurang cukup, maka ditambah dengan perkara-perkara dunia dimasukkan di dalam gereja. Itu juga hedonisme. Jadi kita tidak perlu melakukan itu. Ada 3 hal yang perlu direnungkan adalah, sudahkah Anda mempercayai Injil Yesus Kristus?
Kalau Anda sudah mempercayai Injil Yesus Kristus, maka hidupmu harus fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya harus kepada Tuhan. Keinginan-keinginan, segala keinginan itu boleh, tapi jangan menggebu-gebu. Jangan mau diperbudak oleh keinginan. Ingin bahagia boleh, tetapi kebahagiaan di atas penderitaan orang lain juga tidak baik ya Bapak Ibu Saudaraku. Harta yang kita miliki kita bagi, kita berinteraksi dengan baik dengan sesama, karena kita adalah tubuh Kristus, saling tolong menolong ya. Ingat, keinginan, kebahagiaan, orientasi berpikir harus kepada Kristus. Tujuan akhir kita adalah surga, tetapi di dalam pengirian kita kepada Kristus, kita perlu pengudusan Roh Kudus setiap hari. Maka pikiran kita harus tertuju kepada Kristus. Mungkin ada hal-hal yang menyandung kiri kanan kita, membuat kita kadang terpleset jatuh. Tapi percayalah, Anda tetap di dalam Kristus. Fokusnya harus Kristus, bukan kekayaan duniawi saja. Bukan hanya hal-hal duniawi yang kamu kejar dari pagi hingga malam sampai capek ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, bekerja sewajarnya ya. Jangan terlalu berlebihan, semua harus bertanggung jawab, harus seimbang. Kebutuhan jasmani dan rohani harus seimbang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. God bless you.